Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, meninggalkan istrinya, tetapi ia tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan memberi keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang semak duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengungkapkan misteri iman kita tentang sesudah kematian. Bahwa sesudah kematian, jiwa manusia itu tidak akan pernah mati lagi. Maksudnya adalah abadi. Dan sebagaimana jiwa manusia yang bersifat abadi itu tidak kawin dan tidak dikawinkan, itu berarti tidak ada lagi hasrat biologis, tidak ada lagi nafsu-nafsu atau keinginan-keinginan daging. Sebab yang dikenakan oleh jiwa itu adalah tubuh rohania. Manusia sesudah mati meninggalkan yang jasmania, namun mengenakan yang rohania. Itulah dasar iman kita. Sehingga apa yang dilontarkan oleh orang Saduki ini sesungguhnya adalah kasus yang tidak masuk akal. Orang-orang Saduki di dalam Injil hari ini melontarkan kasus yang tidak masuk akal dan ingin menjebak Yesus atau mempermalukan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan melontarkan kasus yang tidak masuk akal, di mana dia melontarkan kasus. Ada seorang perempuan menikah, kawin
dengan 7 saudara, semuanya laki-laki. Lalu kemudian nanti ketika sudah mati, lalu ada kebangkitan, siapa yang nanti menjadi suami yang resmi? Tujuannya ingin mempermalukan Yesus. Siapa tahu Yesus bingung akan hal ini. Nanti benar-benar di hari akhir zaman 7 pria itu bangkit dan juga perempuan ini bangkit. Nah, nanti ketujuhnya itu bangkit melihat, ini istri saya. Semuanya berkata, ini istri saya. Begitu pula dengan perempuan melihatlah, ini suami saya, suami saya, suami saya, 7-7-nya. Mana ya? Nah, semacam itu. Gambaran biasa akan melihat semacam itu. Dan kaum Saduki ini ingin menjebak Yesus. Siapa tahu Yesus ini sebagai guru iman mengajar tentang hal-hal yang sifatnya iman dan Taurat, siapa tahu bingung. Ternyata Tuhan kita Yesus Kristus tidak diketahui oleh orang-orang Saduki ini, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus ini adalah pemilik kerajaan surga, sehingga dia mengetahui rahasia surgawi, bahwa sesudah kematian manusia bangkit, dibangkitkan, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Manusia bangkit secara roh. Dengan demikian, roh itulah yang bangkit tidak mengenakan tubuh jasmania, sehingga tidak ada lagi hasrat untuk memenuhi apa yang disebut dengan keinginan daging itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa yang menjadi permintaan dari Tuhan kita Yesus Kristus tiada lain bahwa kita semua adalah makhluk rohania. Sesudah kematian, kita semua akan menjadi seperti malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat, para malaikat di surga itu adalah makhluk rohania. Mereka diciptakan oleh Allah dalam rupa makhluk rohania, roh saja. Tidak memiliki badan berdaging bermateri seperti di dunia ini, melainkan mengenakan hal yang sama, yakni tubuh rohania, supaya dikenali secara personal pribadi masing-masing. Nah, demikianlah kita yang akan mengenakan makhluk rohania. Sesungguhnya kita diminta untuk lebih memikirkan atau memprioritaskan hal-hal kerohanian di dalam diri kita. Karena yang akan masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah roh kita. Dan roh kita yang bersifat rohania itulah yang akan memasuki kerajaan Allah. Maka sesungguhnya kita diminta untuk lebih memikirkan kecantikan dari rohaniah kita, ketampanan rohaniah kita. Bukan berarti kita malah lebih memperhatikan kecantikan atau ketampanan luaran diri kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana agar kita senantiasa mengingat bahwa kecantikan dan ketampanan dari rohaniah itulah yang dikehendaki oleh Allah. Maka segala aspek bagaimana kita tampil luaran, cantik luaran itu tidak begitu berarti. Semuanya itu akan ditanggalkan di dunia ini. Sebab yang akan masuk ke dalam kerajaan surga adalah yang rohania. Maka ya, mungkin kita tidak perlu terlalu banyak memakai kosmetik. Lebih baik kita tampil apa adanya. Tidak seperti orang Saduki ini yang memakai topeng, yang ingin menjebak Yesus, memakai kosmetik yang tebal untuk agar mau mempermalukan Yesus. Kita diminta untuk tampil apa adanya.
Dan terlebih khusus kita memperhatikan kecantikan dan ketampanan dari sisi dalam kita. Inner beauty, inner handsome, kecantikan dan ketampanan dari dalam. Ya, mungkin kita semua lebih fokus dan banyak untuk memikirkan kecantikan luar diri kita. Sehingga tidak sedikit mungkin kita banyak mengkonsumsi alat-alat kecantikan. Nah, pakai foundation, blush on, eyeliner, maskara, skincare ikut semua gitu ya. Nah, bedak, macam-macam bedak itu. Terus kemudian lotion, wah itu banyak sekali. Terus kemudian sekarang ada serum, nah, serum-serum skincare, whitening, peeling apa-apa itu ya, macam-macam mereknya. Dan itu banyak sekali. Tetapi kaum cowok biasanya jarang untuk memperhatikan itu. Sederhana saja, mungkin pakai Nivea Men Scrub cukup, selesai, satu aja. Tapi tidak sedikit juga mungkin sudah sekarang itu memakai skincare yang ada. Nah, saudara-saudari, penampilan yang ada memang perlu, tetapi bukan itu yang utama. Bahwa hendaknya kita semua lebih memperhatikan inner beauty, inner handsome pada diri kita. Kecantikan dan ketampanan yang ada, yang lebih dilihat oleh Allah adalah sisi hati dari manusia. Sehingga ketika kita menampilkan segala kesetiaan iman kita, kebajikan, kebaikan, kemurahan hati, di mana kita memoles sisi rohania kita, jiwa kita, itulah yang dilihat oleh Allah. Sehingga ketika kita semua akhirnya telah menampilkan, memproduksi jiwa kita sebagai makhluk rohania yang sejatinya adalah bekal untuk kita menyambut Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian, kita semua akan mengalami yang disebut dengan sukacita, janji Allah ketika kita dibangkitkan. Sebab makhluk rohania, sisi rohania jiwa kita, itulah yang akan disambut oleh Allah. Ketika jiwa rohania kita itu bersih dan itu shining ya, bercahaya, maka itulah yang akan dilihat sebagai kemuliaan tersendiri dan boleh memasuki kerajaan surga. Sebab cahaya kerohanian kita yang memasuki kerajaan surga, kemilaunya sama seperti para malaikat dan para kudus yang ada. Sehingga kita boleh bebas untuk memasuki kerajaan surga. Inilah yang menjadi janji Allah, bahwa Allah adalah Allah orang-orang hidup, yang berarti kita hidup di dalam hadirat Allah, hadir di dalam kasih-Nya, dan kita semua menjadi makhluk-makhluk yang sejatinya sesuai kehidupan dari para malaikat yang memuji dan menyembah Allah.